Coba sebut kata Android. Apa yang langsung muncul di kepala? Pasti sistem operasi di HP kamu kan? Tapi gimana kalau saya bilang, cerita di balik kata ini jauh lebih besar, jauh lebih tua, dan bahkan jauh lebih manusiawi dari yang pernah kita bayangin. Oke, kita mulai dari yang kita semua tahu. Hari ini, Android itu rajanya. Sistem operasi ini menguasai pasar smartphone global. Kita ngomongin pangsa pasar lebih dari 68% loh. Ini benar-benar ngejadiin Android OS paling umum di planet ini. Dan ini bukan cuma soal pilihan, di banyak negara Android itu udah kayak ya standarnya. Ambil contoh India deh, di sana Android menguasai 92% pasar. Itu dominasi total, benar-benar gila. Dan jangan salah, OS ini bukan cuma buat HP biasa-biasa aja. Dia jadi otaknya teknologi-teknologi paling canggih di kantong kita. Mulai dari kamera yang pakai AI, sampai prosesor super kencang yang bikin HP kita lebih mirip komputer pribadi. Nah, itulah Android yang kita kenal. Otak digital yang super kuat. Tapi, gimana kalau ternyata kata Android itu punya arti lain yang sama sekali beda? Dan udah ada ratusan tahun sebelum Google kepikiran bikin OS. Siap buat sedikit perjalanan waktu? Nah, ini dia. Definisi aslinya. Jauh sebelum jadi sistem operasi, Android itu artinya ya robot humanoid. Makhluk buatan yang dibikin semirip mungkin sama kita. Coba deh lihat perjalanannya yang luar biasa ini. Mulai dari deskripsi automaton di abad 18, terus jadi paten mainan di tahun 1863, sampai akhirnya meledak di dunia fiksi ilmiah. Novelnya Philip K. Dick di tahun 1968 itu benar-benar mematenkan maknanya di budaya kita. Dan boom! Di tahun 2007, Google datang, ngambil kata ini, dan kasih nyawa kedua yang benar-benar baru. Menaruhnya di miliaran kantong di seluruh dunia. Jadi, intinya gini nih. Kita sekarang punya dua Android yang beda banget. Yang satu itu software, si otak di HP kita. Satunya lagi itu wujud fisik, tubuh, dari dunia fiksi ilmiah. Otak lawan tubuh. Gimana kalau kita bedah satu-satu? Kita mulai dari yang lebih tua dulu, ya. Melihat gimana fiksi ilmiah menggunakan manusia buatan ini buat ngegali sisi kemanusiaan kita sendiri. Nah, ngomongin Android di fiksi, nggak bakal sah kalau kita nggak bahas mahakarya Philip K. Dick dari tahun 1968, Do Androids Dream of Electric Sheep. Novel inilah yang jadi inspirasi film legendaris Blade Runner dan benar-benar nentuin standar buat pertanyaan-pertanyaan filosofis seputar Android. Kenapa sih cerita-cerita kayak gini tuh ngena banget? Karena Android di fiksi itu ibarat cermin buat kita. Mereka maksa kita buat ngaca, ngelihat kelakuan kita sendiri, dan bertanya-tanya, jangan-jangan dalam usaha kita menciptakan kehidupan, kita justru kehilangan sisi kemanusiaan kita? Novel ini tuh dalam banget. Bukan cuma soal robot-robotan. Dia nanya, empati itu sebenarnya apa sih? Bisa nggak sih makhluk buatan justru lebih manusia dari kita? Dan yang paling relevan, gimana perlakuan terhadap Android jadi cerminan isu rasisme dan misogini di dunia nyata? Oke, cukup soal dunia imajinasi. Sekarang kita pindah ke dunia nyata. Gimana usaha manusia mengubah fiksi ilmiah jadi kenyataan? Dan ternyata perlombaan ini udah dimulai dari dulu loh, dan Jepanglah pelopornya. Tahun 1972, mereka berhasil bikin Wabot 1, Android skala penuh pertama di dunia. Ini pencapaian yang luar biasa pada masanya. Tapi, meskipun Jepang yang memulai, peta permainannya sekarang udah berubah total. Ada pemain baru yang sekarang mendominasi panggung dunia. Coba dilihat angkanya. Ini gila banget. Dalam 5 tahun terakhir, Tiongkok udah ngajuin lebih dari 7.700 paten soal robot humanoid. Bandingin sama Amerika yang cuma 1.500-an. Jauh banget kan bedanya? Buktinya kelihatan jelas di panggung dunia. Di acara teknologi raksasa CS 2026, lebih dari setengah, ya 55% pameran robot humanoid itu datang dari perusahaan Tiongkok. Mereka bukan lagi ngejar, tapi udah memimpin. Dan ini nih yang mungkin paling bikin kaget. Teknologi ini bukan lagi cuma buat lab-lab riset doang. Di Tiongkok, kamu udah bisa beli robot humanoid buat konsumen dengan harga sekitar 85.000 yuan. Itu setara 200-an juta rupiah. Udah jadi nyata dan makin terjangkau. Oke, jadi kita udah lihat dua jalur yang beda banget dari kata Android. Satu itu si otak digital, satunya lagi si tubuh fisik. Nah, sekarang gimana kalau dua dunia ini akhirnya bertemu? Kita sekarang ada di titik pertemuan yang luar biasa. Di satu sisi, kita punya otak, OS Android yang tiap tahun makin pintar berkat AI dan chipset super canggih. Di sisi lain, kita punya tubuh, robot Android yang makin canggih, makin murah, dan makin gampang diakses.
si otak makin pinter tiap detiknya. Dan si tubuh juga ngejar dengan cepat, jadi makin canggih dan bisa diakses oleh kita semua. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas yang bikin mikir. Selama ini, kita misahin dua arti android. Tapi gimana jadinya saat android dari fiksi kita, makhluk cerdas yang mempertanyakan esensi kemanusiaan, akhirnya jadi android di dunia nyata, yang mungkin aja otaknya ditenagai oleh OS Android yang sama persis kayak di HP kita. Masa depan bakal jadi sangat-sangat menarik.